Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi MM sebagai fasilitator guru penggerak dan juga kepada Bapak Jarwono Eskom sebagai pengajar praktek atas fasilitas dan juga bimbingannya. Sehingga kami pada kesempatan ini telah menyelesaikan modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Selanjutnya berikut saya sampaikan pemaparan aksi nyata pada modul 1.4 di SD Negeri 1 Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, itu kita buat dulu kelas impian, ya. Nanti kalian, ibu harapkan kalian kepengen nggak? Kalian kepengennya kelas kalian itu seperti apa, gitu ya? Atau bersih, nyaman, pokoknya kepengen kalian itu pengennya belajar di kelas ini seperti apa, ya. Nanti kalian tuliskan nanti kelas impian. Nah, untuk mencapai kelas impian itu nanti ada kesepakatan. Misalnya kalian pengen kelas yang damai. Nah, kesepakatannya mungkin apa-apa tidak pengen berantem, tidak boleh ada yang berantem, itu terserah, ya. Nanti terserah kalian. Jadi di situ ada kelas impian. Kalian ingin kelas kalian itu seperti apa? Nah, setelah itu di sini ada kesepakatan kelas, ya. Untuk meraih kelas impian itu kesepakatan apa yang kalian inginkan? Nah, nanti ini ibu bagi ya. Ibu bagi kertas sticky note. Ini nanti silakan kalian tuliskan yang warna kuning, untuk kelas impian. Nanti yang warna biru untuk kesepakatan kelas. Ibu kasih satu anak 2 kertas cukup? Cukup. Ya, nanti yang ditulis sih jangan yang ada lemnya ya. Ini ada yang ada lemnya. Nanti kalau sudah selesai ditempelkan ke depan. Nanti setelah itu dibacakan satu-satu. Tidak boleh kerja sama. Oke, siap? Ya. Silakan dituliskan. Yang sudah dapat kertas boleh dituliskan. Yang kertas kuning kalian ingin punya kelas yang seperti apa? Kelas impian kalian yang seperti apa? Baik, sudah semua? Sudah. Baik, yang sudah silakan ditempelkan di sini. Tempelkan maju ke depan. Ya, tempelin sini. Ya, maju ayo. Ya, ditempelkan di sini. Di kelas impian ya. Silakan tempelkan. Dijajarin yang rapi. Ya. Kelas kompak dan bersih, damai dan indah. Kelas kompak, bersih, damai dan indah. Oke, lanjut. 1. Tidak ada yang berantem di dalam kelas. Ya, sepakat? Sepakat. Dan tidak boleh makan. Ya, sepakat? Sepakat. Minum di kelas. Tidak boleh makan minum di kelas. Ya, terus. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berantem. Ya, sama ya. Lanjut. Saling menghargai. Sepakat? Sepakat.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya, baik Bapak Ibu, di sini terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Esti Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan menyampaikan berbagi ilmu, ya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya selama pendidikan guru penggerak sudah menyelesaikan satu modul. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian, teman-teman sejawat mengenai budaya positif. Nah, semoga nanti dengan adanya pengetahuan baru, ilmu baru itu akan dapat kita sama-sama kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang, mungkin kita rileks santai, tapi fokus, kita tetap fokus ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama terlebih dahulu saya sampaikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Nasional. Ya, jadi menurut beliau, mendidik artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah sama-sama kita ketahui bersama, yaitu ing ngarso suntulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Jadi di depan kita menjadi contoh atau menjadi panutan. Jadi seorang guru itu di depan kita harus menjadi contoh-contoh yang baik untuk peserta didiknya. Yang kedua, di tengah membangun motivasi. Apabila ada peserta didik memunculkan ide-ide yang bagus, jadi kita sebagai guru harus memotivasi siswa untuk dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Yang ketiga, tutwuri handayani. Di belakang seorang guru itu harus memberi dorongan semangat bagi peserta didiknya. Itu trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya masih mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, di sini pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang pendidik itu harus menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di sini perlu saya sampaikan bahwa anak kita sebagai guru itu menghadapi banyak sekali karakter siswa berbeda-beda. Jadi mereka itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Kodrat alam itu artinya kodrat yang dia bawa sejak lahir. Ya, kodrat zaman mereka biasanya mengikuti perkembangan zaman. Berbeda ya Bapak Ibu, misalnya zaman kita dulu, zaman kecil kita dulu dibandingkan dengan zaman anak-anak sekarang, sudah berbeda tentunya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, Menteri Pendidikan saat ini
eh, kita diwajibkan untuk menerapkan yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar mungkin kalau sekolah kita sekarang belum melaksanakan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi masih menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih yang disebut dengan merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang disebut dengan merdeka belajar itu artinya kan kita memerdekakan peserta didik. Jadi peserta didik itu bebas dari perintah-perintah, tekanan-tekanan, ya. Tetapi peserta didik juga dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya peserta didik itu dapat mandiri. Tuh arahannya. Ya, Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka itu diambil, kutipan ini diambil dari cetakan kelima tahun 2013. Ya, next. Nah, ini intinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita mengenai disiplin positif. Bapak Ibu, di sini terlebih dahulu kita pelajari mengenai teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama, teori kontrol itu kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu teori kontrol. Jadi kita tidak bisa ibaratnya dikontrol, digerakkan, yang bisa mengontrol kita ya kita sendiri. Itu intinya. Yang kedua adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, masing-masing itu walaupun berbeda-beda antara kita, antara sesama teman, guru, itu kadang perilakunya berbeda-beda. Tetapi saya yakin di situ masing-masingnya kita mempunyai tujuan sendiri. Tuh. Yang selanjutnya model berpikir menang-menang. Yang selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang teori kontrol yang keempat yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu mengenai teori kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, saya sambil jalan-jalan. Ya, selanjutnya makna disiplin. Nah, disiplin ini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu makna dari disiplin. Nah, kemudian mengenai teori motivasi itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Ya, nanti kita pelajari lebih jauh. Ini sekilas saja dulu. Yang berikutnya tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, nanti sama-sama kita belajar nanti lebih jauh. Kita bisa introspeksi kira-kira saya ada di posisi kontrol yang mana ya? Nanti lebih jauh. Kemudian tentang segitiga restitusi ada tiga tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nanti kita bahas apa sih restitusi itu, ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua untuk penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Ya, next. Ya, baik Bapak Ibu, ini kita bahas satu persatu. Apa sih disiplin itu? Nah, jadi kalau sekolah, masing-masing sekolah itu memang harus menerapkan disiplin positif. Yang disebut dengan disiplin positif dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda bentuknya. Nah, tetapi di sini makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin disiplinat, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, yang dimaksud di sini Bapak Ibu, selama ini kita kalau menerapkan disiplin itu kadang malah justru membuat peserta didik itu tertekan. Seperti itu, maksudnya itu. Makanya di situ yang selama ini terjadi di kenyataan itu, disiplin itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Itu maksudnya, karena kadang siswa itu guru terlalu disiplin, menerapkan disiplin sehingga membuat siswa itu tidak nyaman. Seperti itu. Ya, next. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Itu tadi. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini mengenai nilai-nilai kebajikan.
Jadi dari dua motivasi tadi, motivasi ekstrinsik dan intrinsik itu, kalau motivasi intrinsik itu pasti mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, kita lihat. Nah, ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Ada di peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, tadi udah dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat tumbuh pada peserta didik kita. Banyak macamnya, ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, dari yang banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sebutkan tadi, itu menuju pada satu poros, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kalau kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, itu di rapot kita itu isinya ini tentang profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima mandiri. Dan yang keenam bernalar kritis. Jadi nanti pada nilai rapot, kalau yang kemarin itu yang kita pakai KIKD, ya. Kalau pada kurikulum 13 itu menggunakan KIKD. Nanti pada kurikulum Merdeka itu ini yang kita pakai, ya. Profil pelajar Pancasila, pencapaiannya ini. Jadi yang paling utama dan yang tidak bisa digeser-geser, tidak ada tawar-menawar adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan yang utama peserta didik kita itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, artinya di sini nilai karakter yang harus lebih dikuatkan, ya, nilai karakternya. Itu Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila yang nanti akan merupakan capaian dari kurikulum Merdeka Belajar. Ya, lanjut. Ya, berikutnya tadi sudah sempat saya singgung tentang motivasi, ya. Kita belajar tentang teori motivasi. Ya, ada dua macam teori motivasi, ya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Tidak ada paksaan dari luar. Ya, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Biasanya hanya karena dorongan dari luar, seperti hanya untuk memperoleh hadiah atau hanya supaya terhindar dari hukuman dan lain-lain. Ini biasanya kita sebagai guru itu harus memunculkan, memicu motivasi. Kita harus memotivasi siswa kita. Nah, dalam hal ini yang harus kita tekankan
adalah motivasi intrinsik. Jangan motivasi ekstrinsik. Ya, mengapa? Bapak Ibu, kalau anak itu termotivasi dari luar, berarti anak itu hanya mungkin kalau gini, anak itu menerapkan disiplin, dia tidak datang terlambat, misalnya dia tidak datang terlambat. Itu anak, kalau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, anak itu datang tidak terlambat itu hanya mungkin supaya nggak kena hukuman, gitu, tidak dihukum oleh guru. Berbeda dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik, anak itu datang tidak terlambat, itu mungkin dari dalam diri dia itu karena ada keinginan supaya saya tidak tertinggal pelajaran yang diberikan oleh guru. Berbeda, Bapak Ibu. Nah, di sini yang harus kita tumbuhkan adalah kita memotivasi anak itu, usahakan supaya anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Artinya anak itu merasa butuh loh, gitu. Anak itu merasa butuh. Jangan karena anak itu pengen dapat hadiah atau pengen supaya tidak dihukum oleh guru. Seperti itu. Ini satu yang harus kita tumbuhkan sebagai guru adalah motivasi intrinsik. Bagaimana ininya harus kita sendiri guru yang atur strateginya, gimana supaya motivasi intrinsik anak itu tumbuh dengan sendirinya. Tuh, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ya, ini masih sama teori motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik dan intrinsik, ya Bapak Ibu. Nah, kalau ekstrinsik itu hanya untuk menghindari hukuman. Biasanya dia menimbulkan ketidaknyamanan, takut, ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain atau institusi. Kalau contohnya kalau di sekolah itu pemberian hadiah ketika juara kelas. Ya, ini jadi pemberian hadiah ketika kenaikan kelas bagi yang juara-juara itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kenapa? Ya, karena siswa itu dia belajar hanya supaya dapat hadiah. Jadi gitu. Ini ya, kemudian motivasi intrinsik itulah yang disebut dengan tujuan arah dari tujuan disiplin positif itu. Kita sebagai guru harus mampu memotivasi siswa itu supaya siswa itu sadar bahwa itu adalah kebutuhan dirinya sendiri. Nah, itu biasanya kalau motivasi intrinsik itu siswa akan lebih merasa bahwa itu adalah kebutuhan si siswa itu sendiri. Apapun itu, dia melakukan disiplin itu bukan karena paksaan, tapi karena dia sadar bahwa itu kebutuhannya, merupakan kebutuhannya sendiri. Itu ya, jadi Bapak Ibu. Next. Nah, nih, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada 4. Saya ambil poin-poinnya pentingnya saja Bapak Ibu. Ini ada 4 dampaknya. Jadi penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Yang berikutnya, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Yang berikutnya, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik.
Dan yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Kok merusak hubungan, Bu? Ya, contoh. Misal ketika ya mungkin sering terjadi ya Bapak Ibu, ketika kenaikan kelas kita tentukan juara kelas 1, 2, 3. Kadang tanpa kita sadari si anak peserta didik itu ada iri loh gitu. Ih, kok dia dapat juara 1, atau mungkin yang biasanya dapat juara 3 kok terus nggak dapat juara, seperti itu. Itu yang disebut dengan penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, oleh sebab itu kalau bisa ini Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah, sebenarnya sudah tidak hanya di kurikulum Merdeka saja, ya Bu ya. Kita ini seharusnya di kurikulum 13 itu juga sudah tidak ada yang namanya juara kelas. Tapi kita masih menggunakan itu. Nah, ternyata setelah kita belajar tentang teori motivasi itu, tentang pemberian penghargaan, peringkat, juara, itu ternyata itu malah merupakan penghalang dari motivasi intrinsik peserta didik. Nah, ini ada imbas-imbasnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena anak itu belajar, pengen pinter, itu bukan karena memang dia benar-benar butuh ilmunya, tetapi karena dia mengejar juaranya. Saya harus juara 1 gitu. Setelah itu lupa ilmunya. Bukan benar-benar yang ilmu itu memang benar-benar dia butuhkan dan dia akan pakai untuk nanti ke depannya. Yang kedua, penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, artinya di sini peserta didik itu ingin berprestasi, tapi ya itu hanya untuk pengen dapat juara, dapat penghargaan, dapat hadiah, sama saja. Jadi bukan karena dia berprestasi itu karena siswa itu memang dia butuh loh cabang ini, dia memang mungkin nanti ada arahan ke depannya untuk apa. Nah, kalau ini enggak, dia hanya untuk supaya dapat hadiah aja dia berprestasinya. Nah, jelas dia mengurangi motivasi intrinsik, dan yang merusak hubungan tadi sudah saya jelaskan. Mungkin secara tidak kita sadari dengan adanya hadiah-hadiah itu, ya kita sama-sama guru juga manusia ya Bapak Ibu. Jadi kadang dalam penilaian pun kadang kita berusaha seobjektif, kadang masih saja siswa itu atau siswa atau wali murid kadang ada yang tidak terima. Oh, biasanya anak saya dapat juara 2, kok sekarang nggak dapat juara ya? Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya, next. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya, yang dimaksud keyakinan kelas ini artinya begini Bapak Ibu. Kalau selama ini yang kita kenal itu adalah peraturan, mungkin seperti itu. Selama ini yang kita kenal itu adalah peraturan. Nah, kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Ya, kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan. Gitu. Next. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Ya, sebaiknya tidak ada lagi peraturan kelas, tetapi yang kita buat nanti di kelas-kelas itu bentuknya adalah keyakinan kelas. Apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu artinya guru yang menetapkan. Jadi guru itu punya peraturan, di kelas tidak boleh ribut, di kelas tidak boleh nyontek, di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu guru sendiri loh
yang menetapkan peraturan itu. Itu kalau bisa sekarang kita ganti dengan yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya. Kalau keyakinan kelas sama bentuknya peraturan, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Jadi guru dengan siswa itu sudah musyawarah. Ayo sepakat enggak kalau misalnya di dalam kelas kita enggak ribut. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan yang disusun secara bersama-sama dengan murid. Gitu. Jadi murid dilibatkan. Itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, dari peraturan kelas tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan berisi dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang di depan sudah saya jelaskan, macam-macam nilai kebajikan itu banyak. Nanti bisa kita print, kita tempel di kelas-kelas supaya dapat kita baca sama-sama. Nanti bisa kita perbanyak. Nah, dari keyakinan kelas itu pasti akan menciptakan lingkungan positif. Ya, dari lingkungan positif itu akan menjadi lebih luas lagi di tingkat sekolah, itu akan menjadi budaya positif. Ya, jadi itu berawal dari keyakinan kelas akan timbul lingkungan yang positif, maka di sekolah kita itu akan terbentuk budaya positif. Artinya anak itu tidak melaksanakan kedisiplinan itu tidak karena terpaksa, karena dia sudah sama-sama menyetujui. Jadi bukan karena keterpaksaan. Ya, jadi siswa itu datang terlambat karena memang sudah merupakan kesepakatan dia, bukan karena itu peraturan mutlak dari sekolah, misalnya seperti itu yang kita susun bersama. Nanti bentuknya keyakinan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu akan berisi nilai-nilai kebajikan. Tuh, next. Nah, mungkin ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh, nanti bisa kita terapkan di kelasnya masing-masing. Ya, di sini membedakan mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan kelas. Ini ada dua, Bapak Ibu ya. Ada yang warna hijau dan warna putih. Ya, terlihat tidak Bapak Ibu? Ya, silakan. Mungkin dari dua contoh ini, mana yang Bapak Ibu anggap itu keyakinan kelas? Ayo, yang mana? Tuh, sama-sama kesepakatan ya. Dua-duanya sama-sama kesepakatan kelas bunyinya. Tetapi isinya berbeda. Kalau yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Terus, menjaga kebersihan sekolah. Terus, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, tertib. Itu kesepakatan yang pertama. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama. Ada yang pilih yang pertama siapa? Pak Bayu, pertama apa kedua? Yang harus kita terapkan nanti yang seperti apa? Pertama apa yang kedua? Yang kedua. Benar, Pak Rudi? Pertama. Ya, oke, Bu Eli? Kedua, Bu Isa? Dua, mulai nih? Kedua, Ibu Kepala Sekolah? Kedua. Iya, yang belakang adik-adik? Kedua. Setuju, kedua. Iya, baik. Sama-sama peraturan, sulit ya membedakan. Hanya di sini yang termasuk ke dalam keyakinan kelas itu adalah yang kedua. Mengapa yang kedua? Ayo, jawab dulu yang jawab yang kedua tadi. Karena di situ ada guru dan ada muridnya.
Oh ya, karena di situ ada guru dan ada muridnya. Bagus, ada lagi? Yang pertama peraturan, yang kedua? Keyakinan. Kami murid gitu kan. Kami murid, oke ya. Semangat ya, Pak Bayu apa? Ya, kesepakatan menghasilkan kesadaran, peraturan menghasilkan. Coba ulang. Menurut saya kesepakatan itu akan menghasilkan sebuah kesadaran Ya. dari diri siswa, sedangkan peraturan hanya akan menimbulkan beban dan juga keberatan dari dalam diri siswa karena tekanan. Karena kebanyakan peraturan akan menghasilkan sebuah hukuman atau konsekuensi ketika tidak melaksanakannya, begitu. Oke, bagus sekali ya, Pak Bayu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu-ibu tadi. Nah, di sini mungkin perlu saya garis bawahi sedikit. Kalau kesepakatan kelas, di dalam kesepakatan kelas tadi sudah saya sampaikan, di situ mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama itu kami guru dan murid saling menyayangi. Apa nilai kebajikan yang ada di situ? Yaitu saling menyayangi. Nah, yang kedua juga kami murid dan yang semangat belajar. Apa nilai kebajikan yang terkandung pada poin yang kedua? Yaitu semangat. Nah, yang ketiga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apa nilai kebajikan yang terkandung di situ? Peduli. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kesepakatan itu pasti mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita capai untuk peserta didik kita. Tuh, ya next. Nah, Bapak Ibu, kalau di sekolah Bapak Ibu suka menjumpai siswa atau kalau yang dulu mungkin yang melanggar peraturan. Kalau ini nanti kita yang melanggar kesepakatan karena peraturan nanti kita rubah jadi kesepakatan, gitu ya. Nah, kalau dulu ada nggak siswa yang suka melanggar peraturan? Banyak. Ya, ada yang berantem. Ya, Bapak Ibu ya, ada yang ribut, macam-macam bentuknya, banyak sekali. Saya yakin di setiap sekolah pasti ada. Ya, banyak. Nah, sekarang kita belajar bagaimana nanti cara menangani masalah-masalah yang timbul di sekolah. Nah, ini kita belajar tentang restitusi. Ya, apa sih restitusi itu, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang disebut dengan restitusi. Hebat sekali restitusi Bapak Ibu. Kalau kita bisa menerapkan restitusi di sekolah, ya yakin sekolahnya damai. Ya next. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kalau misalnya ada yang berantem ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, tawaran. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan.
Gak boleh siswa dipaksa-paksa, gak merdeka artinya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, bukan melihat kesalahan orang lain. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, ya, oh iya, silakan Pak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya dapat diterima lagi sama teman-temannya. Nah, ini hebatnya restitusi. 9 ciri restitusi. Next. Ya, segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau kita menangani sebuah masalah di sekolah, ini diharapkan kita dapat menerapkan segitiga restitusi. Saya juga lagi belajar sedikit-sedikit menerapkan segitiga restitusi. Karena Bapak Ibu mungkin tahu kalau saya di sini guru yang terkenal disiplin, ya Bapak Ibu. Nah, ini karena dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar tentang segitiga restitusi. Perlahan-lahan, mari kita terapkan. Nah, apa sih segitiga restitusi? Ya, sebelumnya atas Mas. Nah ini segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada siswa yang berbuat kesalahan atau melanggar kesepakatan, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita usahakan bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu setiap orang, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Terus yang berikutnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita ibaratnya tidak boleh langsung menjatuhkan si siswa, misalnya dia berantem langsung wah. Nah, itu yang biasa saya lakukan ya Bapak Ibu. Tapi sekarang nanti kita rubah sama-sama. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua, setelah menstabilkan identitas, ke validasi kebutuhan. Ke sini. Ya, validasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan. Anak itu melakukan kesalahan, pasti anak itu mempunyai alasan. Kita tanyakan dulu. Ya, yang ketiga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Artinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu kita tanyakan. Kita sudah sepakat loh tentang tidak boleh berantem. Kenapa kamu berantem? Itu ada kita menanyakan nilai apa sama si siswa yang sudah dilanggar. Itu ya, ditanyakan dulu. Kemudian setelah ditanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena anak itu melakukan kesalahan, kadang dia pasti ada yang ingin dia capai. Misalnya dia berantem itu karena mungkin dia pengen puas menghajar kawannya, mungkin ya. Pasti ada, anak itu pasti ada keinginan yang ingin dia capai. Nanti next lanjut. Ya, ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak menjadi anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, nah ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu guru juga dulu pernah berbuat salah. Mungkin bisa kita stabilkan dengan kondisi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang mungkin bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh, artinya kita harus bersikap baik pada diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bersikap baik pada orang lain. Ini tahap yang pertama. Next, tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu artinya kita membantu murid mengenali kebutuhan yang dia ingin penuhi. Jadi apa sih gitu yang ingin dia penuhi dari kok dia merasakan melakukan pelanggaran. Nah, di sini guru mungkin bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, lebih buruk, melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya kalau misalnya anak itu nyubit, berarti ada yang lebih buruk lagi, misalnya lonjok atau nendang ya. Artinya ditanyakan sama anak. Jadi artinya supaya anak itu tidak langsung tek, itu tuh langsung dijatuhkan. Si anak tidak merasa langsung dijatuhkan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ibu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, tentunya yang tidak merugikan orang lain. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul kalau misalnya anak itu berantem? Nah, atau mungkin apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik lagi, besok lagi. Maksudnya artinya kesalahannya tidak diulang lagi. Itu ya Bapak Ibu. Next, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini kita baru bersama-sama dengan siswa membuat kesepakatan supaya tidak diulangi lagi kesalahannya. Jadi guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah yang sudah dilanggar? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini antara lain pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan bagi siswa yang dia mengalami pelanggaran keyakinan. Next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu pasti nanti hanya ada 5 ini posisi kontrol kita sebagai pendidik. Next, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, dan yang keempat manajer. Ayo, Bapak Ibu mungkin bisa mengukur kita nanti ada di posisi mana. Ya. Next, pertama ya Pak ya. Oh, udah langsung pertama. Nah, boleh dilihat Bapak Ibu. Nih, saya sendiri kalau disuruh menilai diri saya sendiri, di sini saya memilih kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai pembuat rasa bersalah, kadang-kadang ya sebagai teman, kadang-kadang sebagai pemantau. Silakan, mungkin Bapak Ibu dengan melihat tabel ini bisa memposisikan diri. Kira-kira saya ada di posisi mana? Pak Bayu ada di posisi mana? Penghukum. Bu Eli? Gak kelihatan Bu? Ya, Bu Eli nanti dijelaskan. Bu Isa di apa? Posisi apa? Kadang penghukum. Iya sama, saya juga iya. Bu Eli? Penghukum dan teman, iya. Ya, kadang kalau saya sendiri juga iya, kadang-kadang jadi penghukum nih. Kadang-kadang nih kalau penghukum itu guru kadang berbuat menghardik tuh, marah-marah, nyindir, bentak-bentak siswa, ya.
terus kadang guru, kalau kamu tidak melakukan, ada ancaman di situ. Awas ya, awas ya. Nah, itu guru sebagai penghukum. Nah, kalau hasilnya nanti siswa itu malah akan berontak loh. Ternyata kalau misalnya kita keras, kita bentak-bentak siswa, kita hardik, kita ancam, itu ternyata malah justru memberontak siswa itu. Ya, tuh. Kalau ya sama, kalau saya juga pokoknya kadang empat-empatnya itu saya lakukan. Kalau sebagai penghukum, kadang murid malah menyepelekan, biasa aja, nanti juga marah-marah lagi. Itu ya, disuruh bersih-bersih gitu misalnya. Diki, bersih-bersih. Wah, udah sambil jejeritan. Jadi siswa itu malah, biarin aja ibu itu dijeritan sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman, dari 5 posisi kontrol ini sebaiknya ya Bapak Ibu. Nah, mari kita bersama-sama merubah diri, mindset kita. Sebaiknya kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol manajer. Ya Bapak Ibu. Nah, yang seperti apa sih manajer itu? Nah, manajer itu boleh dilihat yang sebelah sini ya, paling pinggir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Artinya guru itu melakukan segitiga restitusi tadi. Ya, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, itu ya Bapak Ibu. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya kita berdiskusi dengan siswa supaya bisa merubah dirinya. Ya, yang ketiga hasilnya pribadi siswa itu akan lebih kuat. Ya, karena dia memperbaiki kesalahannya itu bukan karena dari tekanan dari luar, tapi memang karena itu sudah merupakan kesepakatan dirinya sendiri. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita belajar jadi manajer, ditanya dulu, jangan langsung dibentak-bentak. Ya, nanti murid itu akan tumbuh dengan sendirinya motivasi intrinsiknya kalau kita bisa berperan sebagai manajer. Next. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Peserta didik kita, siswa-siswi kita, kalau misalnya mereka sampai melanggar peraturan, pasti ada salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi makanya dia kadang ingin mencari pemenuhan dari kebutuhan dasar hidupnya. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin kalau misalnya berantem mungkin kurang kasih sayang dari teman-temannya, atau mungkin kurang diterima dari teman-temannya. Artinya kalau anak itu berantem pasti kalau misalnya anak itu melakukan pelanggaran, pasti dia ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, yang ketiga penguasaan. Mungkin kalau ada kesulitan tentang belajar, jadi makanya anak itu ribut di dalam kelas gitu. Kita bisa analisis dulu. Atau tentang kebebasan, atau tentang kesenangannya. Anak itu nggak senang misalnya kalau matematika pusing. Ya, maka kalau pelajaran matematika anak itu akan cenderung ribut. Nah, itu pasti anak itu apabila melakukan pelanggaran itu pasti karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin sama kita juga seperti itu, Bapak Ibu Dewan Guru. Karena ini sudah merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, mau anak-anak, mau dewasa. Inilah 5 kebutuhan dasar kita. Ya, lanjut, next, selesai ya. Oke, Bapak Ibu. Aduh, udah langsung bernapas semua, alhamdulillah. Jadi demikian Bapak Ibu sesi berbagi saya tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya itu ada baiknya,
Mari sama-sama kita laksanakan, kita terapkan di sekolah kita. Tapi kalau misalnya itu dianggap tidak baik, ya monggo silakan. Ya, tadi kan pada posisi kontrol, yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Jadi ini dikembalikan ke diri kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? 2 pertanyaan saja, karena ini ternyata Bapak Ibu udah waktunya jam pulang. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada siapa? Oh, Bu, ya monggo boleh. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi kan Ibu menjelaskan menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan petani. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Oh, ya. Oke. Satu-satu dulu ya. Mas, guru diibaratkan petani. Ya, pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Artinya gini, anak itu kan tadi sudah disampaikan, anak itu lahir itu sudah membawa kodratnya masing-masing, ya Bapak Ibu. Jadi mereka sudah masing-masing anak itu berbeda-beda. Nah, yang dimaksud dengan guru diibaratkan sebagai seorang petani di sini artinya guru itu gini, saya ibaratkan petani. Kalau misalnya petani nanam padi, ya padi yang ditanam petani. Nah, petani itu mengharapkan padi ini berubah menjadi kopi, bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan seorang guru. Guru itu anak itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Mungkin mereka jelas ada keterbatasan, ada juga kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalnya tidak ada, ingat ya Bapak Ibu, tidak ada siswa yang bodoh. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau memang anak itu ada kesulitan, mungkin di pelajaran matematika. Kita paksa itu untuk supaya bisa, gitu. Ya kita tugas kita membimbing. Artinya kalau petani itu nanam padi, sudah padi yang kita tanam, tugasnya petani itu memupuk, menyirami, membersihkan kalau ada hama, itu maksudnya. Sama dengan guru. Jadi guru juga seperti itu. Tidak bisa memaksakan anak itu, "Wih, kamu harus pintar, kamu harus bisa." Itu artinya. Mungkin itu ya, boleh nih. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Pak Bayu, silakan. Baik, nama saya Kisah Boy Permadi. Ingin bertanya, dalam restitusi tadi, itu kan menghasilkan sebuah keputusan bahwa anak itu tidak sebaiknya dihukum, karena hukuman akan menimbulkan ketakutan, keberatan, dan lain sebagainya. Nah, solusi untuk anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan itu apa? Kalau memang hukuman itu tidak bisa diberlakukan kembali. Oh, oke, ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau misalnya ada pelanggaran, mungkin seperti itu ya. Misalnya terjadi pelanggaran, kok anak itu tidak boleh dihukum gitu ya. Oh ya, mungkin gini, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu kalau bisa kita ganti dengan istilahnya namanya konsekuensi. Berbeda, Bapak Ibu, berbeda antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu hanya guru sendiri loh yang menetapkan, ya. Kalau konsekuensi itu sudah melalui kesepakatan bersama antara guru dengan siswa yang berbuat pelanggaran. Jadi itu Pak.
mungkin berbeda antara hukuman dengan kesepakatan, dengan konsekuensi. Jadi kalau istilahnya jangan dikasih hukuman, tapi dikasih konsekuensi, ditawarkan dulu ke anak. Atau mungkin anak gini, dia tidak, siswa itu mungkin datang terlambat. Nah, itu kita tanya, gitu. Apa konsekuensi kamu supaya besok tidak mengulangi kesalahan kamu? Nanti mereka ngomong sendiri apa yang dia inginkan, seperti itu. Jadi nggak langsung guru gini, misalnya ada anak yang datang terlambat, terus langsung guru itu tidak boleh masuk, kamu terlambat tidak boleh masuk, tutup pintunya, ceger. Itu nggak boleh, itu artinya menghukum. Atau begini, siswa datang terlambat, kamu lari lapangan 10 kali, itu yang menetapkan loh guru sendiri, gitu. Jadi tidak melalui kesepakatan atau tidak melalui kesepakatan dengan siswa. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi mungkin itu Bapak Ibu kita rubah bersama-sama. Apapun misalnya siswa melakukan kesalahan apapun, kita adakan konsekuensi yang harus kita berdiskusi dulu dengan siswa sehingga dapat melahirkan sebuah kesepakatan. Jadi misalnya si siswa itu, yaitu tadi misalnya dihukum, dia jadi tidak merasa keberatan atau merasa dendam sama kita, seperti itu. Kalau misalnya dia nggak masuk, langsung kita suruh lari lapangan, kan capek gitu, mungkin nanti anak itu malah akan dendam sama kita. Jadi seperti itu. Kalau sudah sepakat kan ya namanya udah sepakat, udah sama-sama deal gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya di sini saya dalam sesi berbagi ini, apabila ada kesalahan atau apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik, di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Wawang Warengsih SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciptawaras, Pekon Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Selama 1,5 jam kami mendapatkan materi tentang nilai budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Esti Wahyuningsih SPD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat tahun 2022. Dari materi yang beliau sampaikan, alhamdulillah banyak nilai-nilai positif yang bisa kami ambil. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah kami, tentunya untuk menuju sekolah ke arah yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Kesyarani Putri. Saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran hari ini. Saya merasa senang belajar dengan Bu Esti karena bisa belajar dengan nyaman dan tentram. Hari ini kita belajar dengan membuat kesepakatan kelas dan kelas impian. Semoga kita bisa melaksanakan kesepakatan kelas supaya kelas impian kita juga terwujud. Dan semoga sekolahan kita menjadi tentram dan damai. Amin. Terima kasih Keisha. Sama-sama.